Berkorban seperti teladan Tuhan Yesus. Berkorban. Banyak orang takut mendengar kata ini karena sepertinya menuntut terlalu banyak dari diri kita. Namun sebenarnya hanya dengan berkorban kita dapat berbuah dan berhasil. Pada zaman sekarang ini, orang-orang berusaha mendapatkan kenyamanan hidup dan kesuksesan dengan segala cara kecuali berkorban. Padahal justru dengan pengorbananlah terbuka pintu untuk keberhasilan. Ketika kita melihat atau mendengar mengenai kehidupan orang yang sukses atau orang yang telah memberi banyak pengaruh dalam dunia ini, misalnya seperti Mother Teresa, Florence Nightingale, dan lain-lain, mungkin banyak kita yang tidak menyadari bahwa sebelum nama mereka dikenal, mereka telah melakukan banyak pengorbanan di tahun-tahun sebelumnya. Apakah itu berupa uang, waktu, tenaga, kenyamanan hidup, keluarga, bahkan hidup mereka sendiri secara terus-menerus. Hingga akhirnya mereka menuai apa yang mereka korbankan. Dan kemudian mereka tidak berhenti berkorban, melainkan terus-menerus berkorban. Sehingga pekerjaan mereka terus bertambah besar dan memberi dampak. Pengorbanan adalah gaya hidup mereka. Biasanya kita lebih sering melihat dan kemudian menginginkan kesuksesan dari orang-orang tersebut. Dan kita lupa bahwa untuk mencapai itu semua harus ada pengorbanan yang besar. Kiranya hari ini kita menyadari bahwa di balik semua kesuksesan sejati harus ada pengorbanan yang besar pula. Tentunya semua kita rindu untuk berhasil atau sukses dalam hidup ini. Dan memang hal itu telah disediakan Tuhan bagi kita. Ada banyak pintu keberhasilan, pintu pelayanan, pintu berkat, pintu pengurapan yang tersedia bagi kita. Namun semua pintu itu dapat kita buka bila kita memiliki kunci yang tepat. Kunci itu adalah pengorbanan. Mari kita mengerti bahwa kesuksesan yang paling utama ialah mengenal Tuhan dan mengerjakan kehendak Tuhan. Biarlah sesudah kita diselamatkan oleh Tuhan, kita juga menyelamatkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Ini tertulis di Matius 28 ayat 18 sampai 20. Kita ingat bahwa Bapa di sorga tidak menghendaki satu orang pun binasa. Ini tertulis di 2 Petrus 3 ayat 9. Dan firman Tuhan jelas mengatakan bahwa apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia ini, namun dirinya binasa. Ini tertulis di Lukas 9 ayat 25. Itu sebabnya kesuksesan sejati ialah ketika kita dapat menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Sebenarnya itu melebihi semua harta, gelar, kedudukan, karir, dan apa saja yang bisa ditawarkan oleh dunia ini. Kiranya kita mau dan rindu berkorban untuk menyelamatkan jiwa-jiwa sebanyak-banyaknya bagi Tuhan Yesus. Sama seperti teladan kita, Tuhan Yesus berkorban hidupnya bagi kita. Ia rela mati dan disalib. Maka anak Bapa di sorga tidak hanya satu, namun sekarang kita semua juga menjadi anak-anak Bapa di sorga. Itulah buah pengorbanan Tuhan Yesus. Sampai 2000 tahun sesudahnya, yakni di zaman kita hidup sekarang ini, pengorbanan Tuhan Yesus masih terus berbuah. Bahkan seterusnya sampai Maranatha, buah tersebut terus bertambah-tambah. Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan untuk memperoleh kesuksesan seperti yang sering diajarkan oleh orang dunia ini, yakni demi beroleh ketenaran, kekayaan, dan kekuasaan. Namun justru karena Tuhan Yesus mengorbankan dirinya, Ia memperoleh lebih dari semuanya itu. Filipi 2 ayat 8-9 berkata, dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Karena ketaatan dan pengorbanan Tuhan Yesus, kepadanya dikaruniakan nama di atas segala nama. Dan kita ingat, Tuhan Yesus berkorban untuk keselamatan umat manusia. Kiranya itu juga menjadi tujuan pengorbanan kita. Kita juga dapat berhasil menyelamatkan jiwa-jiwa
bila kita mau berkorban untuk hal itu. Dalam Yohanes 12 ayat 24 diterangkan bahwa kita harus rela mati bagi diri kita sendiri supaya kita dapat menghasilkan banyak buah. Seperti sebiji gandum atau padi, biji ini jatuh dan ditaruh ke tanah, lalu ia disemaikan, maka biji tersebut akan tumbuh dan tak lama kemudian ia akan ditanamkan di sawah atau di ladang. Dan akhirnya ia terus bertumbuh hingga akhirnya berbuah. Dan buahnya pasti lebih dari 1, bahkan dapat sampai 60 kali ataupun 100 kali ganda. Orang-orang mungkin tidak dapat melihat keseluruhan prosesnya, tapi buahnya nyata dan pasti dapat dilihat orang. Demikian juga dengan kita. Saat kita jatuh dan diproses untuk mati, mungkin tidak ada orang yang tahu, tapi pengorbanan kita akan menghasilkan buah yang kekal. Kita diproses mati terhadap manusia yang lama. Kita semakin dekat dengan Tuhan. Si aku kita dibuang dan kita bertumbuh dalam kerendahan hati. Ada perubahan terjadi dalam hidup kita. Perubahan hidup kita yang nyata akan mempengaruhi hidup orang-orang lain. Mereka akan melihat Tuhan Yesus dalam kita, sehingga mereka dapat datang pada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Seperti biji tadi, ia tidak tampak lagi. Sebaliknya yang tampak adalah hasilnya, yakni sebatang pohon yang sama sekali lain dari biji yang semula. Maka tak lama kemudian pastilah ia akan berbuah. Yang membuatnya bisa berbuah ialah karena ia rela mati. Itulah pengorbanan yang terbesar, melebihi pengorbanan materi dan harta. Tuhan Yesus mengerjakan banyak hal saat di bumi. Tiap hari ia menyembuhkan dan berkhotbah. Tetapi yang membuat kita dapat diselamatkan adalah karena ada saat di mana Tuhan Yesus berkorban dirinya dan memberikan nyawanya bagi kita, yakni saat ia mati bagi kita di kayu salib. Itulah yang membuka jalan keselamatan bagi setiap manusia. Demikian juga kita. Banyak pun hal-hal baik yang kita kerjakan selama ini, yang paling perlu adalah kita mati bagi diri kita sendiri, bagi nafsu dan keinginan pribadi kita. Dan pengorbanan mati bagi diri kita sendiri akan tampak jelas dari perubahan hati dan cara berpikir kita, dan dinyatakan dalam tindakan kita tiap-tiap hari. Kiranya mulai hari ini kita bersedia mati untuk mengejar ambisi diri sendiri dan mulai hidup lebih lagi sepenuhnya bagi Tuhan. Dengan sukacita dan rela hati kita berkorban supaya hidup kita dapat berkontribusi dalam menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Apa yang ada pada kita, kita korbankan dan kita berikan agar orang lain dapat datang kepada Tuhan Yesus. Dan kita percaya pengorbanan kita adalah kunci yang membuka pintu keberhasilan bagi kita. Pengorbanan kita merupakan taburan yang tidak akan kembali dengan sia-sia. Kiranya tiap hari Roh Kudus memberikan kita hikmat untuk berkorban bagi kerajaan sorga. Mari bergerak bersama kuasa dan kasih Roh Kudus. Amin.